ESA sudah merilis laporan keuangan di kuartal 1 2024 dan hasilnya cukup cemerlang, padahal ada yang menarik di sini. Apa yang menarik? Nah, ini akan saya ulas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai tentang laporan keuangan kuartal 1 2024 dari ESA. Check this out. ESA Industrial Indonesia Tbk. Kode sahamnya ESA, dan ini laporan keuangannya kuartal 1 162 miliar. Dibandingkan 2023 hanya 47 miliar. Padahal kalau kita lihat ya, secara revenue mereka turun di 1,1 triliun saja. Padahal tahun lalu 1,3 triliun. Nah, ini menunjukkan bahwa makin efisien lah kalau saya melihat dari sini aja. Nah, ini kita akan ulas di laporan keuangannya. Sebelum ke sana kita lihat finansialnya dulu secara tahunan dengan kuartal 1. Nah, kita bandingkan kuartal 1, income-nya ini 2024, revenue-nya 1,1, ini termasuk yang kecil. Yang tertinggi itu 2022, capai 2,2 T. Saat 2,2 T itu labanya 372 miliar. Makin gede ya. Oke, ini laporan keuangan dari ESA. Kalau kita cek asetnya ya, asetnya turun tipis 683 juta dalam dolar Amerika. Secara aset lancar 177 juta, sebelumnya 178. Kasnya gede 113,244. Dan kalau kita cek kasnya di note nomor 5 perusahaan itu depositonya ada berapa nih? 113, dan bisa dikatakan depositonya ini beda-beda. Depositonya ada, bentar kita hitung, 10 tambah 10 tambah 10 tambah 7,5, 37,5 dari total 113. Ya masih kecil lah. Kalau di total ini hanya 30%-nya. Dengan imbal hasil 4,75 sampai 5,75. Ini lebih besar dibandingkan sebelumnya. Secara nominal pun ini di dolar Amerika depositonya ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Lebih tinggi berapa nih? Ini bentar, 37,5, kalau sebelumnya hanya 25 tambah 4,5. 29. Nah, lebih tinggi 8 juta dolar. Gede itu. Oke, kalau kita lihat harusnya penghasilan keuangan di kuartal 1 ini tinggi dibandingkan tahun lalu. Cuman tahun ini mereka tidak ada investasi pada obligasi. Kalau tahun lalu ada 5 juta. Oke, hutang berbunga, hutang bank tidak ada jangka pendek. Tapi hutang bank yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, yang awalnya hutang jangka panjang itu ada 90 juta. Ini masih bisa tercover dengan kasnya. Kasnya bahkan masih yang deposito hanya 30-an ya, dari 113, jadi ini 90 juta bisa lah. Oke, dan utang jangka panjang 45 juta. Ini aja sih so far. Cuman kalau lihat kesehatan perusahaan, sehat ini perusahaan. Mereka punya saldo laba yang belum ditentukan penggunanya 217 juta dolar. Gede. Nah, ini pendapatannya, revenue-nya turun 73 juta, sebelumnya 87 juta. Terus beban-beban, nah dari sini beban-bebannya aja sudah bisa menurun ya. Dari beban umum hanya 6,8, sebelumnya 7,5. Terus beban keuangan 3,4, sebelumnya 6,2. Yang menarik di sini adalah beban pokok penjualannya pun turun. Sebelumnya 69 juta, sekarang 46 juta aja. Jadi makin turun. That's why income before tax-nya ya, profit before tax ini 17 juta, sebelumnya hanya 5 juta. Ini udah drastis banget sih dari sini. Oke, kita cek pendapatannya di note nomor 3. Ini kalau nggak salah tuh jual amonia ya, ESA ini. 23 pendapatan mereka. Nah, ini ada penjualan amonia 62 juta, ini turun, sebelumnya 78.
Terus penjualan LPG mereka ada 10 juta, sebelumnya 12 juta. Sama jasa pengolahan 800.000 dolar. Semuanya turun. Terus kalau sumbangsi 10% itu ada Genesis Corporation 62 juta dan Pertamina Patra Niaga 10 juta. Ini pun juga turun ya. Nah, yang membuat beban pokoknya turun ini adalah bahan baku. Bahan bakunya sebelumnya 42 juta, sekarang bisa turun 30 juta. Terus tenaga kerjanya juga turun. Jadi ini menunjukkan bahwa makin efisien ya, terutama bahan baku sih. Bahan baku sangat mempengaruhi banget ya. Oke, penghasilan keuangan, nah ini ya, 900.000, sebelumnya 579. Ini naiknya signifikan banget sih. Itu sih yang membuat labanya bisa sangat drastis ya, 10,2 ya. 10,2 itu gede ya. Gede. Income-nya 162 miliar. Oke, itu dalam rupiah. Kalau di sini Stockbit udah rupiah, kalau di ini laporan keuangan ini dalam dolar. 10,2 juta dolar. Kalau kita kalikan 10 2 10 509, kita kali 16.000 ya 163 miliar. Ini gede sih. Ini arus kasnya. Arus kas aktivitas operasi mereka 40 juta masuk, sebelumnya 69. Oke. Aktivitas investasi mereka masuk 4 juta dari pencairan obligasi 5 juta. Terus aktivitas pendanaan mereka keluar 29, jadi buat bayar utang jangka panjang 26 juta. Sama pembayaran bunga pinjaman 3,9 juta. Oke, itu sih which is good yang sudah terjadi di ESA. Kalau kita lihat secara teknikalnya ESA ya. ESA ini nah, bisa dilihat ya, cakep ini. Cakep. Kalau dia break dari flag ini menarik banget, apalagi kalau stay 750 di atas 750. Jadi itu bahkan kalau kita lihat ya, kita lihat kuartal 1 ini udah secara total, cara PI-nya di 71, ini gede banget. Sebelumnya itu di 351. Wow, ini gede-gede banget secara PI, tapi so far kalau dilihat historicalnya ini di bawah rata-ratanya bisa dikatakan 100 ya secara PI. Kalau secara PBV perusahaan berada di kondisi 1 kali, dan ini termasuk murah sih. Ini termasuk murah. Tahun lalu bahkan 2 kali ya, 2022 itu 5 kali. Ini 1,8, ini termasuk murah perusahaannya menurut saya untuk si ESA sendiri. Dengan adanya kejahatan di Iran, nah itu juga mempengaruhi juga harga minyaknya juga ya. Itu sih menurut saya juga ESA harusnya 2024 ini cemerlang lagi. Apakah bisa melampaui 2022? Nah ini I don't think so ya. Mungkin agak berat buat dapat income 2,1 T lagi. Tapi untuk di atas tahun 2023 saya yakin ya, di atas 500 M saya yakin ini perusahaan bisa capai di atas itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Dan yang menarik di sini ya, di Stockbit dihargai wajar di 15,6 T, sedangkan market cap-nya sekarang hanya 13,3 T. Jadi kalau berdasarkan hitungan Stockbit, harga wajarnya itu di 15.631 dibagi 17,23 di 907. Sekarang 705. 900 kurangi 775 125, terdiskon 13,8%. Menurut saya harga 1000 sampai 1100 ini ESA masih lah make sense sih untuk ESA. Jadi itu semoga bermanfaat video kali ini. Jadi sudah terjawab apa yang membuat laba ESA makin naik, dan meskipun secara revenue, secara omset perusahaan ini turun. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.